Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku seorang sopir muda berusia 25 tahun yang cukup beruntung karena mendapatkan pekerjaan di perusahaan transportasi besar yang melayani rute antar kota. Bisa dikatakan, aku adalah sopir yang cukup profesional dan disukai oleh banyak penumpang karena sikap ramah dan cara mengemudi yang hati-hati. Pemilik perusahaan dan beberapa rekan kerjaku yang lebih senior sering mengakui kehandalanku dalam menjalankan tugas. Karena pekerjaanku yang melayani penumpang dari berbagai kalangan, beberapa orang penumpang sering meminta agar aku mengantar mereka lebih sering dan menjadi sopir pribadi. Tawaran itu, sepanjang memang waktunya memungkinkan, aku terima, lumayan juga sebagai pendapatan tambahan. Perusahaan tempatku bekerja memang memperbolehkan sopir untuk mengambil job pribadi selama tidak mengganggu jam kerja. Aku menikah dengan seorang wanita yang cantik dan berasal dari keluarga yang cukup kaya, dan ini adalah keberuntunganku yang lain. Selain itu, ada satu keberuntungan luar biasa lagi. Apakah itu? Karena setelah menikah, aku tidak ikut tinggal di rumah mertuaku. Aku dan istriku memilih untuk hidup mandiri. Istriku memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Walaupun jarak usia mereka cukup jauh, itu terjadi karena kesibukan pekerjaan ayah mertuaku yang membuat mereka baru bisa memiliki anak kedua setelah beberapa tahun. Suatu hari, karena kebiasaan mertuaku yang sering bepergian, mereka meminta aku untuk menjadi sopir pribadi bagi adik istriku itu yang sering membutuhkan antar jemput ke sekolah dan kegiatan lainnya. Tentu saja aku tidak keberatan. Malah, ini bisa menjadi kesempatan untuk membantu mereka sekaligus mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Namun, ada kejadian tak terduga yang terjadi. Setelah beberapa kali menjadi sopir pribadi adik istriku, aku mulai mengenal lebih dekat dengan mama mertuaku. Istriku sering pergi bekerja, sehingga aku seringkali harus mengantar adik istriku sendirian. Biasanya, setelah aku mengantar anak itu ke sekolah atau kegiatan lain, aku akan duduk di ruang tamu untuk menunggu sampai waktunya menjemput. Mama mertuaku yang sering berada di rumah ternyata sangat suka mengobrol. Aku jadi semakin sering berbincang dengannya. Sebagai informasi, mama mertuaku adalah wanita yang sangat pandai menjaga penampilannya. Dia selalu mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, bahkan di rumah. Sewaktu di rumah, mama mertuaku gemar memakai pakaian tertutup yang membuatku berpikir dan penasaran dengan apa yang ia tutupi dengan pakaian tersebut. Namun, aku tahu bahwa sebagai seorang menantu, aku harus sangat berhati-hati. Aku tak ingin membuat situasi menjadi canggung atau membahayakan hubungan dengan mertuaku. Hari demi hari, aku merasa semakin tertarik dengan sosok mama mertuaku. Keanggunan dan kecerdasannya membuatku semakin kagum. Walaupun aku tidak pernah menunjukkan ketertarikanku secara langsung, perasaan itu semakin menguat setiap kali kami berbincang. Terkadang pikiranku melayang dan aku membayangkan jika ada kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Namun, aku sadar bahwa aku harus menjaga sikap. Meskipun demikian, hubungan yang aku bangun dengan mama mertuaku semakin dekat. Di balik sikap hati-hati, ada rasa kagum yang sulit aku hindari. Setiap kali selesai mengantar adik istriku ke sekolah,
aku sering mengobrol dengan mama mertuaku. Kadang kami membahas topik ringan, kadang juga topik yang lebih serius. Aku merasa hubungan kami baik-baik saja, meskipun ada perasaan lain yang sulit untuk aku ungkapkan. Malam itu, setelah mengantar adik istriku, aku kembali ke rumah mertuaku. Kebetulan papa mertuaku ada di rumah. Setelah memberikan antar jemput, seperti biasa aku diberi makanan kecil dan minuman pelepas dahaga. Mama mertuaku dan suaminya duduk bersama aku, berbincang santai tentang berbagai hal. "Mas Anton," sapa papa mertuaku memulai pembicaraan. "Ya, ada apa, Pak?" Jawabku ringkas sambil menantikan kata-katanya. "Minggu depan papa mesti pergi ke luar negeri untuk ngurusin kerjaan," sambungnya. "Wah, semoga berhasil dan semakin berkembang Pak bisnisnya," jawabku. "Tapi masalahnya papa harus pergi ke sana selama 1 minggu." "Lalu apa masalahnya, Pak?" jawabku. "Tidak ada seorang pun yang akan berada di sini untuk menemani mama dan adik kamu, Mas. Rasanya enggak tega apa-apa ninggalin mereka hanya berdua, terutama di malam hari," jelas papa mertuaku. Singkat cerita, papa mertuaku menyuruhku untuk tinggal sementara di rumahnya sampai papa mertuaku pulang dari luar negeri. Dengan senang hati, aku mengiyakan permintaan tersebut. Malam itu, sesampainya aku di rumah, aku bilang pada istriku kalau aku harus menginap selama seminggu di rumah kedua orang tuanya. Aku jelaskan semuanya pada istriku. Akan tetapi, yang membuatku terkejut adalah bertepatan dengan papa mertua yang akan ke luar negeri itu. Ternyata istriku juga pas ada perintah dari tempatnya kerja kalau dia juga harus keluar kota selama 5 hari. Sehingga menurut istriku, "Wah, kebetulan sekali, Mas," seru istriku. "Kebetulan bagaimana?" tanyaku heran. "Ya kebetulan, daripada Mas tidur sendiri di rumah ini," ucap istriku semakin membuatku bingung. "Karena pas hari itu, aku juga harus keluar kota, Mas," ucap istriku. Barulah aku tahu. Apakah ini yang dinamakan pucuk dicinta, ulam pun tiba? Gumanku dalam hati. Malam itu pun, aku menjadi memikirkan rencana yang tidak-tidak. Seperti memantau Mama Riri yang sedang di kamar mandi, atau menilik saat Mama Riri tidur. Inilah kesempatanku, kalau saat aku mengantar jemput, aku kurang berkesempatan. Kalau aku tidur di sana, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku sangat berharap dapat kesempatan seluas-luasnya dengan Mama Riri. Terinspirasi itu, aku jadi semangat. Segera saja aku tarik istriku untuk bekerja kreatif. Aku sampaikan alasanku pada istriku. Sebelum nanti lama tidak dapat kerja sama, aku ambil saja malam itu. Istriku pun hanya tersenyum dan menyambutku. Minggu malam, jam menunjukkan pukul 10.30 malam, aku tiba di pekarangan rumah Mama Riri. Suasana agak sunyi, hanya dari kejauhan terdengar gonggongan sesekali yang memecah kesunyian. Aku masuk dan aku rapatkan lagi pintu pagar itu, sekaligus menggemboknya. Aku sebelumnya memang telah diberitahu untuk langsung mengunci pagar itu. Selesai mengunci pagar, aku pun mengetuk pintu di rumahnya. Diam, tak ada jawaban. Aku ketuk lagi berulang kali, masih gak ada suara. Hatiku mulai was-was. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi kepada mereka berdua di dalam. Sebentar. Aku dengar suara Mama Riri menyahut, kemudian pintu pun dibuka. Aku lihat Mama Riri seperti yang aku bayangkan, yaitu hanya pakai handuk. Tapi handuk itu kelihatannya tidak cukup untuk menyembunyikan keindahan yang selama ini menjadi inspirasiku. "Silakan masuk, Mas," suruhnya. Aku pun masuk dan sewaktu melintasinya, aroma harum sabun masih terhirup olehku. Aku menoleh lagi ke belakang. Mama Riri sedang mengunci lagi pintu rumahnya. Aku melihatnya dari arah belakang. Wow, malam itu pun menjadikan perasaanku semakin tidak menentu. "Maaf ya Mas, kamu tadi lama menunggu," ucapnya sambil berlalu.
Tidak apa-apa kok, Ma. Sahutku seraya menelan ludah. Mama mandi tadi, tanyaku. Iya, Mas, jelas mama mertuaku. Oh iya, Ma, balasku. Duduklah, Mama mau ganti dulu, sambungnya sambil menuju ke lantai atas. Mataku tidak lepas darinya sampai hilang dari pandangan. Aku pun duduk di sofa sambil membalik-balik majalah yang ada di situ. Tidak lama kemudian, Mama Riri pun turun, tetapi tidak langsung menemuiku. Dia terus melangkah ke dapur. Tidak berselang lama, ibu mertuaku pun datang ke ruang tamu dengan 2 gelas air sirup di tangannya. Mama Riri mengenakan pakaian tidur warna pink dan tidak berhijab seperti biasanya, sehingga menampakkan bayangan-bayangan yang indah di mataku. Sesaat dia membongkok meletakkan air di atas meja, sehingga dia tidak hanya menyuguhkan air itu saja, tetapi sekaligus menyuguhkan sesuatu yang begitu indah di mataku. Spontan aku pun merinding. Silahkan diminum, Mas, ucapnya sambil duduk berhadapan denganku. Terima kasih, Ma. Aku menjawab sambil mengambil air sirup yang terhidang. Terima kasih Mas Anton sudah bersedia datang. Mama Riri membuka pembicaraan. Mana si adik, Ma? Tanyaku. Karena adik istriku itu dari tadi tidak kelihatan. Dia sudah tidur, sahutnya. Memang jam segini adik tidur, Ma? Tanyaku. Memang dia tidur awal. Pukul 10 malam pasti Mama suruh dia untuk tidur. Jelas ibu mertuaku. Kami berdua terus ngobrol, dari situlah aku jadi tahu serba-serbi tentang keluarga ini. Aku juga mengatakan pada ibu mertuaku kalau istriku kebetulan juga sedang keluar kota. Sewaktu ngobrol itu, aku tidak bosan melihat keayuan wajahnya dengan rambut ikal mayangnya, membuat aku ingin segera meraihnya saja. Sudah ada tanda-tanda istrimu itu mau kasih cucu Mama, apa belum, Mas? Tanya ibu mertuaku. Belum, Ma, jawabku. Jangan lama-lama, Mas, sahutnya. Saya sudah berusaha, Ma, tapi tidak tahu kenapa kok belum jadi juga, sahutku. Atau jangan-jangan caranya ada yang salah, Mas, ucapnya seraya menatapku dengan serius. Aku terus diam, belum menemukan bahan pembicaraan lainnya. Begitupun dengan ibu mertuaku. Aku baca majalah sambil sesekali ekor mataku menelusurinya. Ayo, Mas, ibu tunjukin kamarmu, ucap ibu mertuaku seraya berdiri dan berjalan ke lantai atas. Aku pun mengikutinya dari belakang. Aku terus memperhatikan lenggoknya saat menaiki tangga. Rasanya mau aku raih itu, tapi apa daya aku masih takut dikira tidak sopan. Sesampainya di lantai atas, ibu mertuaku berkata, "Ini kamarnya, Mas," ucapnya sambil membukakan pintu kamar itu. "Mama harap kamu suka dan nyaman tidurnya," ucapnya lagi setelah masuk ke dalam kamar itu. "Iya, Ma, terima kasih," balasku. "Mama mau tidur dulu, kalau Mas Anton mau menonton TV, silakan di ruang tamu itu, DVD player pun juga ada. Selamat malam, Mas," ucapnya dengan senyum manisnya, seraya meninggalkanku. Selanjutnya aku lihat ibu mertuaku pun masuk ke kamarnya. Aku turun lagi ke ruang tamu untuk menonton TV. Semakin lama mataku pun semakin mengantuk, kulihat jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku matikan TV itu lalu ke lantai atas. Saat aku melintasi kamar Mama Riri, aku dapati pintunya tidak tertutup dengan rapat. Timbul niat di hatiku untuk meniliknya. Pelan-pelan aku buka pintunya, lalu aku masuk ke dalam kamarnya. Mama Riri sedang tidur nyenyak menghadap ke arahku. Aku menatapnya yang sedang nyenyak tidur itu. Aku tatap sepuasnya. Aku dekatkan mukaku ke arah wajahnya agak lama. Seperti itu rasanya. Aku mau langsung saja memulainya, tetapi kembali timbul kesadaranku bahwasanya waktu masih banyak. Kalau terlalu terburu-buru takutnya justru semua rencanaku akan berantakan. Kemudian aku keluar dari kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Aku masuk ke kamarku dan tidur. Sebelum tidur, aku sempat menginspirasikan pemandangan tadi itu. Akhirnya aku pun tertidur. Sedang damai-damainya, aku di alam mimpi. Pintu kamarku diketuk. Kedengaran suara Mama Riri yang menyuruh aku bangun. Rupanya sudah pagi aku bangun cuci muka dan turun.
Kelihatan Mama Riri sudah menunggu aku dengan 2 cangkir teh di atas meja. Ia masih berpakaian tidur. Aku minum teh yang sudah dihidangkannya itu. Malam pertama belum spektakuler. Bagaimana di malam kedua? Di malam kedua, seperti biasa, aku tutup dan kunci pagar rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, Mama Riri aku lihat sudah berpakaian tidur. Sejenis daster, tetapi masih harum aroma parfumnya. Setelah itu, aku dipersilakan minum, sambil kami ngobrol ngalor ngidul, sampai mata mengantuk. "Mas Anton, Mama mau tidur dulu," katanya sambil melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 11.30 malam. "Oke Ma," balasku singkat. Mama Riri berlalu meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku memperhatikan lenggoknya itu hingga hilang dari pandangan. Aku masih di ruang tamu, nonton TV sendirian, sunyi. Tiba-tiba Mama Riri turun dan terus ke dapur. Ketika itu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. "Mungkin haus," kata hatiku. Tidak lama kemudian, Mama Riri kembali dan terus menaiki anak tangga. Tiba-tiba terdengar jeritan Mama Riri di tangga. Aku spontan berlari ke arahnya dan aku dapati dia terjatuh di atas tangga sambil tangannya memegang pergelangan kaki kirinya. Mukanya berkerut menahan sakit. "Kenapa, Ma?" tanyaku seraya duduk di hadapannya. "Mama terkilir, Mas," ucapnya seraya meringis. "Mana yang sakit, Ma?" tanyaku. Dia menunjukkan ke arah pergelangan kaki kirinya. "Mana? Saya lihat," balasku sambil memegang dan memijat-mijat mencari yang sakit. Dengan pengalaman saat di pramuka, aku tahu sedikit menangani hal seperti ini. Aku terus memijat dan mengurut daerah pergelangan itu, sesekali dia menjerit kecil karena kesakitan. "Bisa jalan, Ma?" aku bertanya. Mama Riri tidak menjawab, ia terus bangun mencoba untuk berdiri. "Tak bisa, Mas," jawabnya mengerutkan muka. "Mari, Ma, saya bantu," balasku. Mama Riri setuju. Ia memegang leherku dengan tangan kirinya. Aku memapahnya naik. Aku memapahnya pelan-pelan. Aku teruskan langkah. Tiba-tiba kakinya tergelincir lagi. Dia hampir terjatuh. Aku segera menyambut dengan melingkarkan kedua tanganku. Mama Riri juga turut bergantung di leherku dengan kedua tangannya. Saat dalam situasi itu, aku jadi tahu dia tak pakai aksesoris. Aku simpulkan Mama Riri mungkin kalau tidur tidak pernah memakainya, gumamku dalam hati. Aku melambatkan langkah agar dapat memanfaatkan situasi itu lebih lama. Sesampainya di kamarnya, aku masuk dan tutup pintu. "Biar saya urut sedikit, Ma," kataku sambil tangan sudah ada di pergelangan kakinya. Aku terus memijat dan mengurut dengan pelan. Aku alurkan urutan dari atas ke bawah hingga ke jari kakinya. Agak lama aku mengurut sekitar daerah sakit itu. "Masih sakit, Ma?" tanyaku. "Sudah kurang sedikit," sahutnya. Aku terus mengurut. Aku semakin nekat. Ibu mertuaku seperti membiarkannya. Hanya sesekali wajahnya berkerut menahan sakit. Aku teruskan mengurut. Semangat kerja kreatif itu datang dan semakin sulit dibendung lagi. Aku lihat Mama Riri diam saja. Aku semakin jauh lagi dalam melangkah. Tidak nampak tanda protes di wajahnya. Matanya kelihatan terpejam. Kesempatan semacam ini jarang terjadi, pikirku. Pintar ngurut juga ya. Aku terkejut bersamaan dengan itu. Aku melepaskan tanganku. "Tolong pijit bahu Mama juga, Mas," pintanya. Lega hatiku. Aku pikir dia mau marah, tetapi rupa-rupanya mau aku pijit yang lainnya juga. Mama Riri bangun duduk dan membelakangiku. Selanjutnya aku menjalankan perintahnya. Semakin lama, ibu mertuaku pun semakin membuka peluang lowongan kerja itu untukku. Tentu saja aku tidak menyia-nyiakan kesempatan kerja kreatif itu. Seakan mendapat angin, aku pun segera memulainya, dan ternyata ibu mertuaku pun menyambutnya. Mata kami bertatapan, tiada kata-kata yang keluar. Entah siapa yang maju duluan, tahu-tahu sudah terjadi. Aku sungguh bahagia sekali malam itu karena akhirnya berhasil dengan seorang wanita yang telah lama menjadi impianku. Berselang hampir 1 jam mencoba berbagai cara, akhirnya kami berdua pun menemukannya secara bersama-sama.
Aku letih begitu juga dengan Mama Riri setelah berdayung di lautan yang indah itu. Pelan-pelan matanya dibuka, aku pandangi dan terlihat terpancar kebahagiaan di wajahnya. Aku juga begitu. Malam itu kami tidur bersama. Menjelang subuh, aku terjaga dengan semangat baru. Mama Riri, aku bangun. Ternyata dia pun menginginkannya, dan sekali lagi kami berlayar bersama ke Pulau Impian lagi. Akhirnya, terdampar juga di pantai Pulau Impian itu dengan sukses untuk kedua kalinya. Setelah pagi kami bangun, saat aku turun telah terhidang 2 cangkir teh di atas meja. Kami minum, dan aku meminta diri untuk pulang. Di muka pintu sebelum pulang, Mama Riri memberikan tanda kasih sayangnya dan mengingatkan aku agar datang lagi malam nanti. Aku mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Masih ada lagi 5 malam sebelum suami Mama Riri pulang. Setiap malam akan aku manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kesenangan yang tiada tara itu. Dan selama 5 malam itulah, aku memiliki kesempatan dengan ibu mertuaku dalam berbagai cara dan tempat. Aku tidak lagi tidur di kamar tamu, tetapi di kamar Mama Riri. Mama Riri menyukaiku bukan hanya di dalam kamar, malah di dalam kamar mandi juga. Ada kalanya saat mandi di waktu malam atau pagi, aku semakin tahu kalau suami Mama Riri jarang bersama dengan Mama Riri karena terlalu sibuk. Sebab itulah Mama Riri merelakannya untuk. Mama Riri juga memberitahuku bahwa dia sebenarnya gembira sekali saat tahu suaminya akan ke luar negeri selama beberapa hari dan aku akan menemaninya selama suaminya pergi itu. Jadi kesempatan itu tidak disia-siakan. Mama sengaja mencari jalan agar dapat denganku. Rupanya Mama Riri sengaja berpura-pura jatuh di tangga untuk memancingku. Malam terakhir menjelang suaminya akan datang, kami berdua habiskan waktu itu terus untuk bekerja sama lagi dan lagi tanpa merasa capek. Keesokan paginya aku pulang. Sebelum pulang, Mama Riri mengucapkan terima kasih karena aku telah bersedia menemaninya selama suaminya tidak ada. Aku juga mengucapkan terima kasih atas apa yang diberikannya. Mama Riri menyatakan bahwa dia juga sangat bahagia. Dia mengatakan kalau tidak pernah mendapat kebahagiaan yang seperti itu dari suaminya. Hubunganku dengan Mama Riri tetap terus berjalan. Sayangnya, sampai saat ini suami Mama Riri belum ada keperluan ke luar negeri lagi. Tamat. Begitulah kisahku dengan Mama Riri, ibu mertuaku sendiri. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.